Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, semangat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan saya Kosasi dalam rangka bincang-bincang sekitar hal-hal yang ringan-ringan tapi insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua. Rekan-rekan, kalau kemarin saya sedikit mengupas tentang koreksi bacaan dalam suratul Fatihah yang merupakan bacaan yang menjadikan syarat sahnya dalam sholat kita, maka kali ini saudara-saudara saya tidak mengada-ada, hanya memang pengalaman dan saya menjadi saksi bahwa masih ada rekan-rekan kita yang memang masih keliru dalam membaca surat-surat dalam Al-Quran. Saya yakin rekan-rekan juga sudah banyak yang faham tentang ilmu tajwid, tentang qiraah dan lain sebagainya yang fasih bacaannya, tapi saya yakin di antara kita juga masih banyak yang memang belum paham dan memang bacaannya sering ada kekeliruan. Antara lain di dalam surat Al-Ikhlas aja yang mungkin kelihatannya ini sangat sederhana ya, surat yang pendek, surat Makkiyah ini hanya ada 4 ayat. Cuman saya mendengar ada juga kekeliruan. Jadi kepada rekan-rekan yang mungkin terkoreksi dengan video ini, kami mohonkan agar legowo ya, dan mari kita ikuti bacaan yang seharusnya kita baca sehingga dalam bacaan kita tidak memberikan kesalahan makna. Karena keliru membaca dalam Al-Quran itu akan keliru maknanya. Baik rekan-rekan, surat Al-Ikhlas kita baca per huruf dan per ayat. Nanti kita akan menemukan di mana hal-hal yang memang tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya, sehingga akan berikan salah makna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Qul ini qaf. Ada kawan saya yang pernah membaca khul. Mungkin waktu belajarnya kawan saya itu hanya mendengar tidak melihat Al-Quran. Jadi kedengarannya khul, jadi itu keliru, bukan kho ya. Kalau khul itu kho ya, tapi ini qaf, qul. Jadi qul huwallah, ha ini ha besar, tapi nggak usah terlalu ha gitu ya. Qul huwallahu, huwallahu. Ini lafaz Allah ini sebelumnya huruf sebelum lafaz Allah berbaris fathah. Maka dalam ketentuan setiap lafaz Allah sebelum huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhammah, maka itu harus ditebalkan bacanya. Jadi bukan qul huwallahu, tapi huwallahu. Jadi wallahu rasulullahi, tapi lain dengan bismillahi ya. Bismillahi, karena sebelum lafaz Allah huruf harkatnya, huruf sebelum lafaz Allah kasroh, maka ditipiskan bismillahi ya, bukan bismillahi tapi bismillahi. Tapi di sini sebelum lafaz Allah harkatnya fathah, sehingga lafaz Allah ini harus dibaca Allahu, qul huwallahu ya, qul huwallahu ahad. A ini hamzah ya, alif yang berharkat itu hukumnya hamzah. Ahad, haknya hak kecil. Dalnya ini karena berhenti, maka ini harus dijadikan ada pantulan suara yang kita kenal dengan qalqalah. Jadi setiap huruf dal dimatikan oleh fathah atau dhammah atau kasroh, itu
wajib dalam ilmu tajwid dikolkolahkan, ada pantulan. Jadi qul huwallahu ahad, ya, ahad itu kolkolah. Kemudian Allahus samad, Allahu sama ini. Sebelum lafaz Allah harkatnya fathah, maka lafaz Allahnya itu ditebalkan Allahu, ya. Allahus samad, ya. Allahus samad. Ada qalqalah juga di sana karena dalnya dimatikan karena berhenti, ya. Allahus samad. Kemudian lam yalid. Nah, lam yalid jangan lama-lama lamnya. Lam keliru. Lam yalid. Langsung aja. Lam yalid. Qalqalah juga. Walam yulad, ya, itu qalqalah juga. Walam yakullahu, ya, yakullahu bukan kop, bukan yakullahu. Kalau yakul itu diminum, ya, minuman. Tapi ini yakullahu. Walam yakullahu, nggak usah terlalu lama karena nun mati di sana ketemu lam. Itu idgham, namanya idgham bila guna, ya. Suara nunnya, yakunnya dilebur dimasukkan ke suara lam, bukan dibaca yakun lagi, tapi yakullahu, tapi tidak dengan gunah, tidak dengan dengung, makanya langsung walam yakullahu. Ini panjang dua harkat, hunya matsilah qasrah, lahu kufuwan ahad. Kufuwan, ya, ka juga dengan fa, kufuwan ahad. Wan di sini ada tanwin fathah ketemu ha, ya. Setiap tanwin fathah, tanwin doma, tanwin kasrah atau nun mati yang ketemu ha, maka itu wajib diizharkan, dijelaskan bacaannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ahad. Nah, saya mendengar rekan-rekan ada pernah suatu waktu saya sholat di suatu masjid, ada imam membaca ini nyata ini, ya. Makanya saya berani bikin video ini agar rekan-rekan bisa mengetahui, memahami, dan kita koreksi bacaan kita. Jadi kita jangan hanya mendengar saja. Jadi ahad ini pendek. Jadi ada yang baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Keliru itu. Itu jadi salah maknanya. Jadi yang benar adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, diulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, bukan huwallahu, ya. Ada kawan saya dari Sumatera, itu lidahnya mungkin biasa, ini belum terbiasa. Jadi ketika baca salam, assalamualaikum warahmatullahi, ya, warahmatullahi. Secara hukum dalam ilmu tajwid itu, ya, warahmatullahi, bukan Allah. Kalau kita mengucapkan Allah itu keliru. Kalau itu aja karena lafaz Allah sebelumnya fathah jadi Allahu. Allah, qul huwallahu ahad. Ya, jangan lupa qul huwallahu ahad. Ada qalqalah. Kemudian Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah ini, jadi tidak dipanjangkan hadnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Itu. Jadi ini rekan-rekan. Jadi silahkan mari kita koreksi bacaan kita sehingga bacaan kita tidak menyalahi aturan. Kalau salah dalam melafalkan huruf-huruf dalam Al-Quran, maka maknanya akan lain. Inilah rekan-rekan, saya kira untuk surat Al-Ikhlas, saya kira itu mudah-mudahan kita semua bisa faham dan bisa mengerti apa yang seharusnya kita baca, baik makhrajnya maupun hurufnya, sehingga tidak mengurangi makna bagi kita semua. Terima kasih rekan-rekan. Lebih kurangnya mohon maaf bila itu budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.